warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat sore pemirsa dan hadirin. Selamat datang kembali di acara Balai-Balai Pajajaran yang dalam sore ini kita akan membahas sesuatu wacana, suatu tema yang sangat menarik dan akan dilaksanakan acaranya pada bulan April ke depan. Dan acara hari ini khusus membahas tentang reaktualisasi spirit dari Konferensi Asia Afrika. Seperti apa peringatan 60 tahun Konferensi Asia Afrika mendatang. Sore ini telah hadir bersama kita yaitu Bapak Freddy Tulung. Selamat sore Pak. Selamat sore Kang Nadam, selamat sore hadirin, selamat sore para wisatawan sekalian. Bapak Freddy ini adalah Dirjen IKP Kementerian Kominfo yang sekaligus juga sebagai panitia pusat peringatan Konferensi Asia Afrika. Di sebelah kiri beliau telah hadir juga, kalau orang Bandung sudah banyak yang kenal, yaitu Kang Islami Nur Penpasa. Kang Islami Nur ini adalah pemimpin redaksi dari Pikiran Rakyat. Dan nanti juga akan bergabung dengan kita, tidak kalah pentingnya, yaitu Bapak Profesor Dedi Mulyana MA, Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi, pengamat komunikasi politik, pakar dari komunikasi lintas budaya yang mungkin nanti akan relevan dengan peringatan Konferensi Asia Afrika ini. Kemudian juga hadir juga Bapak Kadis Infokom Provinsi Jawa Barat, Bapak Dr. Dudi. Selamat datang Pak Dudi. Kemudian juga ini tokoh muda sebetulnya, ini luar biasa ini, Bapak Yuliandre Darwis, Ketua Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia Pusat. Ibu Mei juga dari Kementerian. Aplaus buat beliau. Baiklah, pemirsa dan hadirin, Konferensi Asia Afrika telah dilaksanakan 60 tahun yang lalu. Telah menghasilkan dasar sila Bandung, dan di luar itu tentu ada spirit dari peringatan itu yang mudah-mudahan masih aktual pada saat ini dan mungkin akan datang. Oleh karena itu kita akan bahas tentang reaktualisasi spirit dari Konferensi Asia Afrika pada hari ini. Dan untuk pertama kali kita akan minta coba dari Bapak Freddy Tulung. Pak Freddy, ini peringatan ke-60 Pak ya. Kenapa sih Pak harus diperingati? Apa pentingnya? Dan bagaimana aktualisasinya pada saat ini? Dan sekaligus juga kami minta apa sih sebenarnya tema besar dari konferensi peringatan konferensi pada saat ini? Silakan Pak Freddy. Ya, kalau terima kasih Bung Dadang. Di konteksnya sebenarnya tidak fair kalau kita langsung masuk ke tahun 60-nya. Kenapa nggak kita bahas juga, kita lihat bagaimana kenapa Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 ini kemudian kita adakan sebagai inisiatif Indonesia sebagai negara yang pada waktu itu relatif baru merdeka. Konteksnya pada waktu itu bahwa kolonialisasi dalam bentuk penjajahan pada waktu itu masih sangat intens dilakukan oleh negara-negara yang pada waktu itu menjadi negara-negara superpower. Nah, jangan dilupakan juga konflik antar kelompok di dalam masyarakat yang belum atau baru merdeka pada tahun-tahun itu juga masih cukup menonjol tajam, sehingga dengan mudah kita sama-sama dulu mengenal pelajaran di SD ada kata divide et impera misalnya ya, bagaimana dengan mudahnya bangsa-bangsa baru merdeka ini dipecah belah oleh para negara penjajah kolonial dalam rangka mempertahankan masa penjajahan mereka. Nah, sekalipun kita menyadari bahwa PBB pada waktu itu juga sudah hadir tetapi belum sanggup untuk memecahkan masalah tersebut secara baik dan secara komprehensif. Nah, dengan gambaran seperti itu, Indonesia pada waktu itu bersama-sama beberapa negara lain, antara lain Myanmar, India, Pakistan, Sri Lanka, saling mendukung untuk kemudian menyelenggarakan satu konferensi Asia Afrika yang mencoba mempersatukan kekuatan negara-negara yang relatif baru merdeka ini untuk menghadapi negara-negara yang relatif sudah established, terutama negara-negara yang pada waktu itu masuk kategori negara imperialis. Nah, apa yang dibahas pada tahun 55 yang kemudian nanti kita tarik menjadi reaktualisasinya terhadap masa kini. Intinya pada waktu itu di era kemerdekaan yang relatif masih baru tersebut,
negara-negara Asia, Afrika kemudian mencoba membahas dari konsep yang mengedepankan pertama perdamaian, kedua keamanan wilayah, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah kerjasama ekonomi antar wilayah yang mencoba menjalin kesatuan antara negara-negara yang baru merdeka tersebut. Nah, kita sama-sama ketahui bahwa tahun 50-an, awal 60-an muncul dua kekuatan dunia baru, yaitu yang pertama yang kita kenal dengan Blok Timur yang disebut dengan Pakta Warsawa, dan Blok Barat yang diketuai oleh NATO. Nah, ini sebenarnya tadinya ada pemikiran bahwa KAA ini dapat menjadi alternatif sebagai sebuah kekuatan baru yang menggalang kekuatan negara-negara developing countries, yang kemudian nanti beberapa tahun kemudian kita kenal dengan istilah non-alignment atau gerakan negara-negara non-blok. Nah, masing-masing blok pada waktu itu mencoba menarik perhatian dan kita kenal dengan istilah perang dingin. Nah, sekarang mari kita lihat di dalam konteks aktualisasinya pada masa kini. Apakah terjadi perubahan? Jawabnya ya dan tidak. Berubah di dalam konteks bentuk imperialismenya barangkali berubah, tidak di dalam penguasaan fisik dalam bentuk keamanan, superpower dan lain sebagainya, tetapi pengaruh kekuatan superpower dalam artian keekonomian, dalam artian pengaruh sosial budaya dan lain sebagainya, kita lihat masih sampai saat ini terasa. Kemiskinan masih menjadi gejala dunia yang cukup mengedepan. Nah, oleh karena itu barangkali kalau berbicara apakah masih relevan memperingati semangat konferensi Asia Afrika, dia menjadi suatu hal yang sangat relevan karena kemudian mencoba menerapkan nilai-nilai yang kemudian dikenal dengan istilah Dasar-Sila Bandung, dilahirkan justru di kota ini. Oleh karena itu kita bersama-sama ingin kembali mencoba melihat bagaimana relevansi Dasar-Sila Bandung yang mencerminkan komitmen dalam bertoleransi, hidup damai satu dengan yang lain di dalam negara-negara yang relatif bertetangga dan hidup rukun sesamanya. Ini saya kira cerita dasar. Ya, waktu itu banyak negara yang hadir ya Pak Freddy, tentu dengan orientasi masalah politik lebih kental pada saat itu. Sekarang tadi Pak Freddy mengatakan nuansa yang lain ya, misalnya ekonomi dan segala macamnya itu menjadi titik penting yang lainnya sekarang. Tapi pada saat kita mengundang kepada negara-negara yang katakanlah negara-negara sekarang lebih pada developing countries atau mungkin juga ada negara-negara lain, pada saat mereka diundang oleh panitia, oleh kita untuk mengikuti kembali peringatan konferensi Asia Afrika ini, bagaimana reaksi atau tanggapan dari negara-negara yang bersangkutan? Ya, kalau boleh flashback sedikit, pada tahun 1955 konferensi Asia Afrika diadakan antara tanggal 18 sampai 24 April tahun 1955 bertempat di Gedung Merdeka Asia Afrika. Nah, pada waktu itu hanya diikuti oleh 29 negara yang mewakili, pada waktu itu ya, itu sudah mewakili mayoritas penduduk dunia. Cukup banyak negara-negara untuk kategori ini, dan inti tujuannya pada waktu itu mempromosikan kerjasama ekonomi dan kebudayaan Asia Afrika, dan yang tidak kalah pentingnya melawan kolonialisme negara-negara imperialis yang pada waktu itu masih hadir. Nah, kalau ditanya di dalam konteks itu, maka saya ingin sekali lagi mengedepankan apa yang dihasilkan. Yang utama adalah Dasar-Sila Bandung, pernyataan mengenai dukungan bagi kerjasama dunia. Ini yang paling penting yang ingin kita kedepankan, dan ini kemudian melalui perjalanan sejarah menjadi inspirasi bagi terbentuknya gerakan non-blok tahun 1961. Jadi bayangkan kekuatan ini kemudian menggulir. Nah, apa sih yang kemudian kita sama-sama perjuangkan dan bagaimana relevansinya, sekaligus menjawab pertanyaan Bung Dadang. Maka semangat Bandung yang pada waktu itu kita kedepankan adalah antara lain yang kita sebut dengan non-aligned, autonomous and independent, cooperation not protection, kemudian self-determination, peaceful coexistence, and high regards to culture. Jadi konteks kerjasama lebih mendekatkan pada pendekatan budaya, egalitarian, dan sustainable. Ini antara lain beberapa nilai-nilai dasar yang akan kita sepakati. Nah, jangan lupa sebelum peringatan tahun yang ke-60, kita pernah memperingati kira-kira 10 tahun yang lalu, tahun 2005. Yang ke-50. Ya, yang ke-50. Dan pada waktu itu dihasilkan suatu kelembagaan dari yang namanya KAA ini, dikenal dengan sebuah lembaga yang disebut dengan New Asian African Strategic Partnership,
NAASP pada tahun 2005. Dikandung maksud pada waktu itu agar supaya konferensi Asia Afrika ini tidak hanya kemudian menghasilkan sesuatu yang sifatnya filosofis saja, tapi ada dalam bentuk kelembagaan sehingga dia bisa menjadi action yang konkret. Nah, ini kemudian diwadahi di dalam New Asian African Strategic Partnership yang dibentuk pada tahun 2005 yang lalu. Nah, sekarang konteksnya dalam perjalanan 60 tahun konferensi Asia Afrika, apa yang sudah dilakukan? Barangkali sedikit flashback saja, Bung Dadang. Yang pertama, banyak yang sebenarnya sudah dihasilkan. Jadi saya ingin flashback sedikit sebelum dilaksanakan konferensi Asia Afrika tahun 55, ternyata tahun 54 sudah ada yang disebut dengan the Idea of Asian African Summit yang pada waktu itu mengeluarkan yang kita sebut dengan diadakan dengan Colombo and Bogor Conference. Kemudian tahun 55 menghasilkan konferensi Asia Afrika. Nah, ini yang kemudian pada gilirannya menghasilkan 24 negara plus atau dihadiri oleh 24 negara plus 5 organisasi internasional yang kemudian mencoba merumuskan kesepakatan-kesepakatan yang ada dengan hasil-hasil yang konkret. Kalau ditanya sekarang apa yang mau diambil, apa tema sentralnya, bagaimana ditanyakan, intinya adalah kita menggunakan satu tagline yang kita sebut dengan Advancing South-South Cooperation. Artinya lebih mengedepankan kerjasama selatan-selatan. Disebut selatan-selatan karena umumnya negara-negara maju dan baru berkembang ini berada di bagian selatan belahan dunia. Ya, kita sebut South-South Cooperation. Ya, sudah ada berapa negara Pak yang kelihatannya akan hadir? Sampai saat ini yang diundang secara resmi adalah sebanyak 109 negara dengan ditambah 25 organisasi internasional dan beberapa negara observer. Karena belum semua menjawab, tentu sulit bagi kami untuk menyatakan beberapa, tapi sebahagian negara-negara ASEAN, kemudian Cina, kemudian Jepang, beberapa negara Afrika sudah menyatakan komitmennya untuk hadir. Yang masih kita tunggu justru adalah beberapa kepala negara yang akan hadir dalam pertemuan yang akan diadakan pada tanggal 19 sampai dengan tanggal 24 April 2015, yang juga acaranya dibagi dua. Yang pertama, pelaksanaan senior official meeting tanggal 19 diadakan di Jakarta, kemudian diikuti dengan ministerial meeting juga di Jakarta, dan kemudian head of state atau head of government summit masih di Jakarta pada tanggal 22 dan 23, dan acara puncak akan diadakan di Bandung dengan historical walk dari Hotel Roman ke Gedung Merdeka. Ya, jadi acaranya sendiri ini berlangsung kurang lebih 5 hari ya Pak ya? Di ya. Bandung sebagai negara tempat yang dilaksanakannya konferensi Asia Afrika 60 yang lalu akan menjadi acara puncak lagi di sini. Betul. Ya, nanti kita akan lihat media pada saat acara konferensi Asia Afrika dilaksanakan itu juga banyak yang meliput pada saat itu. Nah, saya kemarin ketemu dengan salah seorang profesor dari Jerman. Dia ingat Bandung, ingatnya adalah konferensi Asia Afrika, dan profesor tersebut sudah sangat sepuh. Baik, sebelum kita berlanjut menanyakan apa yang menjadi menarik bagi media saat ini kepada Bung Islaminur Prempasa, kita rehat dulu, hadirin dan pemirsa, kita akan kembali lagi.